Shalom, kebenaran hari ini tanggal 31 Januari 2025 bertema setia. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, mengapa ada orang yang bisa menjadi begitu rohani? Ada orang-orang yang menjadi tampak rohani dan memang rohani, saleh dipakai Tuhan, sedangkan kita tidak. Lalu timbul tuduhan di hati kita, walaupun kita tidak sadari, mungkin karunia-Nya dia besar, karunia saya kecil. Dan itu tanpa disadari menyesatkan dan menipu kita. Kita memandang Tuhan itu diskriminatif. Tuhan itu pilih kasih. Padahal tidak demikian. Ada satu kata yang penting yang menjadi kunci atau rahasianya. Dan kata itu adalah setia. Setia itu bukan hanya kita tetap menjadi orang Kristen, doa bersama, datang ke gereja. Setia berarti selalu memenuhi apa yang Allah kehendaki dalam segala hal. Jadi sebenarnya orang yang menjadi rohani, menjadi saleh, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, berhikmat, itu merupakan sebuah akumulasi. Akumulasi dari hal-hal kecil sampai Tuhan percayakan hal-hal besar. Dan ini yang orang tidak sadari. Dia merasa dirinya kurang berkarunia dan orang lain lebih berkarunia. Dia merasa Tuhan kurang memberikan perhatian atau kurang memberikan kepadanya berkat-berkat rohani dibanding orang lain. Dan itu salah. Tuhan menyediakan berkat sebanyak-banyaknya untuk setiap individu. Dan itu tergantung bagaimana setiap individu meraihnya. Kalau misalnya kita ada di depan layar kaca atau televisi, monitor komputer, apa yang kita lihat itu menunjukkan kesetiaan kita. Apakah kita mendengar khotbah, menonton sinetron, atau sibuk bermain game? Itu semua tergantung kita. Atau ketika kita duduk diam, apa yang kita pikirkan? Di situ juga menentukan kesetiaan kita. Waktu kita olahraga, jalan pagi, atau sambil berenang, apa yang kita pikirkan waktu itu? Bagaimana kita menggunakan waktu? Bagaimana kita mengisi percakapan-percakapan kita? Ingat, kesetiaan itu merupakan akumulasi dari segala hal yang kita lakukan. Dan kalau kita setia di situ, maka kita mengumpulkan karunia-karunia yang Allah telah sediakan bagi kita. Karunia hikmat, karunia marifat. Jadi jangan heran jika ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa. Sementara kita merasa pengurapan kita tidak sekuat hamba Tuhan tersebut. Jawabannya adalah, ia telah membayar harganya sejak bertahun-tahun lampau. Dia melewati tahun-tahun panjang ada di ruang doa. Dia memiliki dialog-dialog dengan Allah. Dia begitu akrab dengan Tuhan dan memiliki percakapan. Dia meninggalkan kebangsawanannya. Dia meninggalkan martabatnya. Dan dia banyak mengasingkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau seseorang berada di tempat tersunyi, di balik yang dapat dilihat orang, artinya dia setia. Maka perhatikan para pendeta atau pembicara, bahwa penampilan kita di mimbar itu menunjukkan apa yang kita lakukan setiap hari. Setiap hari. Kalau hamba Tuhan itu seperti dalam tanda petik merakit bom, maka ledakan di mimbar itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana seseorang hari-hari hidupnya diisi. Kalau seorang hamba Tuhan tekun berdoa, hidup suci, jaga kekudusan, itu ledakannya di mimbar berbeda dengan orang yang hidupnya sembrono atau ceroboh. Dulu kalau kita mau khotbah, biasanya kita minta Tuhan mengurapi sampai berlutut di kursi di mana kita duduk. Jadi, kalau kita diundang khotbah atau kalau kita khotbah di gereja sendiri, kita duduk paling depan. Jadi sebelum khotbah kita berlutut minta diurapi, kita angkat tangan minta diurapi. Tapi dari pengalaman, kita merasa bahwa kita seperti ringan, tidak berat, tidak ada pengurapan yang kuat. Sudah berlutut, sudah berdoa, kenapa tidak diurapi? Karena persiapan khotbah bukan hanya pada waktu kita mencatat apa yang mau kita khotbahkan atau pada waktu mau berkhotbah kita berlutut terlebih dahulu. Tetapi setiap saat, menit demi menit, bagaimana kita mengisi hari hidup kita. Itulah persiapan khotbah yang sesungguhnya. Maka betapa berat tanggung jawab para pendeta. Dan betapa sakralnya mimbar kita. Betapa terhormatnya kita memiliki mimbar. Yang karenanya kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Ini bagi pendeta. Bagi kita yang bukan pendeta, yang tidak memiliki kesempatan berkhotbah, Tuhan akan mempertemukan kita
dengan orang-orang yang harus kita berkati. Orang-orang yang melalui kita, Tuhan mau mengubah mereka. Maka kita perlu persiapan, memiliki kapasitas diri yang dapat menyentuh mereka. Jadi ingat, setia itu berarti kita mengakumulasi kekudusan, kesucian, hidup yang menghormati Tuhan setiap saat. Lebih dari itu, Roh Kudus akan tuntun dan pimpin kita bagaimana meraih setiap berkat yang Allah sediakan bagi kita hari itu. Sebab hari Allah menyediakan berkat-berkatnya dan kita mau meraihnya. Maka jangan berpikir yang tidak perlu kita berpikir. Jangan lihat apa yang tidak perlu kita lihat. Jangan lakukan apa yang tidak perlu dilakukan dan tidak boleh kita lakukan. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Renungan Truth versi audio dapat diunduh melalui truth.id/voice. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 021 4584 2381. Tuhan Yesus memberkati.